Jakarta selalu sibuk. Jalan-jalan berjejal kendaraan. Suara klakson bersahutan dan manusia berlari mengejar waktu. Di tengah hiruk-pikuk kota itu, ada sebuah kafe kecil di sudut jalan. Kafe sederhana yang dihiasi lampu-lampu gantung kekuningan menjadi tempat pertemuan dua jiwa yang kelak akan saling melukai. Aisyah duduk di pojok kafe. Tangannya meremas cangkir kopi yang sudah dingin. Matanya resah menatap pintu. Sejak 3 bulan terakhir, hidupnya berubah karena satu orang. Seorang pria asing dari Malaysia bernama Arif. Ia tidak tahu siapa sebenarnya Arif. Yang ia tahu hanya satu. Lelaki itu selalu hadir setiap kali ia hampir jatuh. 3 bulan lalu, ayah Aisyah divonis gagal ginjal. Biaya rumah sakit menumpuk, sementara pekerjaan serabutan ibunya tidak cukup untuk sekedar membeli obat. Aisyah hampir menyerah. Sampai suatu sore, ia bertemu Arif di rumah sakit. Lelaki itu datang dengan gaya sederhana, hanya memakai kemeja polos dan celana hitam. Tak ada yang menyangka bahwa di balik senyum hangatnya, ia membawa harapan besar. "Apa saya boleh bantu? Saya lihat kamu nampak susah benar," ucap Arif kala itu. Suaranya berlogat Melayu, lembut namun tegas. Aisyah hampir menolak. Ia tidak mengenalnya, hanya seorang pria asing yang tiba-tiba muncul. Namun ketika dokter menagih biaya yang tak sanggup ia bayar, Arif tanpa ragu menyerahkan kartu kreditnya. Malam itu, ayahnya mendapat perawatan yang layak. Malam itu pula, sebuah utang budi lahir dalam hati Aisyah. Sejak saat itu, Arif sering datang. Ia membawakan makanan, mengantar obat, bahkan mencarikan pekerjaan kecil untuk Aisyah di sebuah kantor cabang perusahaan. Aisyah pikir Arif hanyalah seorang staf biasa yang kebetulan punya hati baik. Ia tidak pernah melihatnya dengan kacamata harta, karena Arif sendiri tak pernah menunjukkan tanda-tanda kaya. Penampilannya sederhana, bahkan terkesan biasa saja. Kini di kafe itu, Aisyah kembali menunggunya. Pintu terbuka dan masuklah Arif dengan senyum khasnya. Ia menyapa pelayan dengan ramah, lalu berjalan menghampiri meja Aisyah. "Lama menunggu Aisyah?" tanyanya, duduk dengan tenang. Aisyah menggeleng, senyumnya sedikit gugup. "Tak apa bang, saya hanya ingin bilang terima kasih sekali lagi. Kalau bukan karena abang, mungkin ayah saya sudah..." Suaranya tercekak, air mata mulai menggenang. Arif menatapnya dalam-dalam. Ia menggeleng pelan, seolah tidak ingin dipuji. "Tak usah berterima kasih, saya cuma bantu sekadar mampu. Yang penting ayahmu sihat, itu sudah cukup buat saya." Kalimat itu membuat dada Aisyah hangat. Ia menunduk, bibirnya bergetar. Dalam diam, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadap pria Malaysia ini. Bukan sekedar rasa terima kasih, tapi ada benih cinta yang tumbuh diam-diam. Arif menatap wajah Aisyah lama-lama, lalu mengalihkan pandangan keluar jendela. Hatinya bergejolak. Ia sebenarnya adalah seorang Datu Arif Rahman, pengusaha sukses yang memiliki jaringan bisnis hingga ke beberapa negara. Namun di depan Aisyah, ia memilih tampil sebagai orang biasa. Ia ingin tahu, apakah gadis ini mencintai dirinya apa adanya, bukan karena harta. "Aisyah," Arif memecah keheningan. "Kamu kuat. Saya kagum dengan kamu. Ramai orang bila diuji cepat menyerah. Tapi kamu tetap teguh. Saya cuma ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, jangan hilang semangat." Aisyah menatapnya, matanya basah. "Bang, abang terlalu baik. Kadang saya merasa saya tak pantas menerima semua ini." Arif tersenyum tipis. Ia ingin mengatakan bahwa Aisyah pantas mendapat kebahagiaan, bahwa dirinya sudah jatuh hati padanya. Namun kata-kata itu tertahan di kerongkongannya. Ia hanya menghela nafas dalam. Di luar, langit Jakarta mulai gelap, lampu-lampu jalan menyala, dan suara hujan pertama turun membasahi kaca jendela. Dua manusia itu duduk berhadapan, berbicara dengan hati, namun tanpa menyadari badai besar sedang menunggu di depan. Di balik senyum lembut Arif, ada luka yang ia sembunyikan. Ia tahu dunia tidak selalu adil. Ia tahu cinta terkadang mengkhianati logika. Dan ia belum tahu bahwa kelak gadis yang kini ia jaga dengan sepenuh hati justru akan menusuknya dari belakang. Hari itu hujan turun rintik-rintik di Jakarta.
Jalanan macet, lampu kendaraan menyala bagai lautan merah. Arif duduk di belakang mobil hitamnya, menatap keluar jendela. Sejak pagi, pikirannya dipenuhi bayangan Aisyah. Gadis itu semakin mengisi hari-harinya, semakin membuatnya yakin bahwa ia menemukan seseorang yang tulus. Arif berniat memberi kejutan. Ia ingin datang lebih awal ke kantor cabang kecil tempat Aisyah bekerja. Meski ia pemilik sesungguhnya dari seluruh jaringan perusahaan itu, Arif selalu menyamar sebagai konsultan biasa. Baginya, status bukanlah hal utama. Ia ingin cinta yang berlandaskan hati, bukan harta. Mobil berhenti di depan gedung sederhana 3 lantai. Arif turun, melangkah masuk dengan senyum di bibir. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara tawa dari balik pintu ruang kerja Aisyah. Suara itu bukan hanya milik Aisyah, tapi juga suara lelaki lain. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu yang sedikit terbuka. Pandangannya langsung membeku. Di dalam ruangan, Aisyah duduk berdekatan dengan seorang karyawan muda bernama Rizal. Tangan mereka saling bertaut, tawa mereka pecah tanpa beban. "Rizal," suara Aisyah terdengar lirih namun jelas. "Aku rasa kalau dengan Abang Arif hidupku tak akan kemana-mana. Dia baik, iya, tapi dia miskin. Dia cuma lelaki sederhana, tak punya masa depan. Tapi kamu Rizal, kamu penuh ambisi. Aku ingin masa depan bersamamu." Kata-kata itu menghantam dada Arif seperti ribuan pisau. Nafasnya tercekat, kakinya terasa kaku menancap di lantai. Rizal tersenyum penuh percaya diri. "Aku yakin aku bisa memberi hidup yang lebih layak daripada pria itu." "Sudahlah, jangan lagi buang waktu dengan dia." Aisyah mengangguk pelan, seolah setuju. Senyum bahagia di wajahnya justru menambah perih di hati Arif. Dunia seakan berhenti berputar. Di saat Arif rela merendahkan dirinya, menyembunyikan jati dirinya sebagai pengusaha besar demi menjaga ketulusan cinta, gadis yang ia bela mati-matian justru meremehkannya. Semua pengorbanannya, semua malam tanpa tidur demi memastikan ayah Aisyah mendapat perawatan, semua janji dalam diam yang ia simpan, hancur dalam sekejap. Arif mundur perlahan menutup pintu tanpa suara. Dadanya naik turun, matanya panas menahan air mata. Ia berjalan keluar gedung dengan langkah gontai, menatap langit kamar dengan hati yang remuk. Ia bisa saja mengungkap siapa dirinya sebenarnya. Ia bisa dengan mudah membuat Aisyah dan Rizal bertekuk lutut. Tapi hati kecilnya menolak. Ia tidak ingin membuktikan dengan harta. Biarlah kenyataan berjalan pada waktunya. Malam itu, Arif sadar bahwa cinta sejatinya mungkin tidak pernah ada. Yang ada hanyalah ujian demi ujian. Dan ujian kali ini terlalu berat bahkan untuk seorang lelaki sekuat dirinya. Namun jauh di dalam hatinya, Arif berjanji, jika Aisyah memilih meninggalkannya karena harta, maka kelak harta dan kuasanya pula yang akan menjadi saksi betapa salahnya pilihan itu. Hari-hari berlalu, dan sejak malam pengkhianatan itu, Arif menghilang dari kehidupan Aisyah. Tidak ada lagi pesan singkat, tidak ada panggilan telepon, tidak ada senyum lembut yang selalu menenangkan. Aisyah sempat heran, namun cepat melupakan. Baginya, Arif hanyalah lelaki sederhana yang sudah ia manfaatkan di saat sulit. Kini, hatinya terikat pada Rizal. Lelaki muda itu berhasil memikatnya dengan janji-janji manis. Rizal pandai bicara, ambisius, dan tahu cara membuat Aisyah merasa dihargai. Dalam kebutaan cintanya, Aisyah tak sadar bahwa Rizal hanyalah karyawan biasa yang sering bermimpi jauh lebih tinggi daripada kemampuan yang dimilikinya. Suatu sore, di sebuah kafe yang sama tempat dulu ia bertemu Arif, Rizal menggenggam tangan Aisyah. "Aisyah, aku tak ingin menunda lagi. Aku ingin kita menikah. Kita mulai hidup baru tanpa bayang-bayang lelaki itu." Aisyah tersenyum lebar, hatinya melompat bahagia. "Benarkah Rizal? Kau yakin bisa membahagiakan aku?" "Tentu," jawab Rizal penuh keyakinan. "Aku akan bekerja lebih keras, aku akan naik jabatan, punya rumah sendiri, dan kita akan hidup lebih baik. Kau akan melihat betapa aku berbeda dari Arif yang hanya bisa memberi janji tanpa masa depan." Kata-kata itu membuat Aisyah semakin yakin dengan pilihannya.
Ia pun menerima lamaran Rizal meski tanpa restu besar-besaran dari keluarga. Yang penting baginya adalah kebebasan untuk menentukan masa depan sendiri. Namun, ada sesuatu yang tidak pernah mereka tahu. Dunia tempat Rizal bekerja sebenarnya bukanlah miliknya. Gedung megah, jaringan perusahaan, dan bahkan para atasan yang ia hormati setiap hari, semuanya berada di bawah kepemilikan Dato Arif Rahman, lelaki yang pernah dianggap miskin namun sesungguhnya berdiri di puncak kejayaan. Arif sendiri tidak pernah mengumumkan siapa dirinya kepada Aisyah. Ia memilih diam, membiarkan waktu membuka tabir. Meski sakit hati, ia tidak berniat membalas dendam. Ia hanya ingin melihat sampai di mana langkah Aisyah dan Rizal berani melangkah dengan kebanggaan palsu mereka. Waktu terus berjalan dan hari pernikahan pun diputuskan. Rizal dengan percaya diri memilih sebuah gedung pernikahan mewah di Kuala Lumpur. Baginya, menikah di luar negeri, khususnya di Malaysia, akan membuat acara mereka lebih berkelas. Ia ingin menunjukkan pada semua orang bahwa ia bukan karyawan kecil, tapi seseorang yang bisa menggelar pesta megah. Aisyah pun tersanjung, ia merasa dirinya naik kelas, merasa lebih berharga. Dengan mata berinar, ia berbisik pada Rizal. "Aku tak percaya kita bisa semewah ini. Rasanya aku benar-benar beruntung memilihmu." "Tentu saja, aku tahu bagaimana membuat hidupmu lebih baik. Aku akan bekerja lebih keras. Aku akan naik jabatan, punya rumah sendiri, dan kita akan hidup lebih baik. Kau akan melihat betapa aku berbeda dari Arif yang hanya bisa memberi janji tanpa masa depan." Kata-kata itu membuat Aisyah semakin yakin dengan pilihannya. Ia pun menerima lamaran Rizal meski tanpa restu besar-besaran dari keluarga. Yang penting baginya adalah kebebasan untuk menentukan masa depan sendiri. Namun, ada sesuatu yang tidak pernah mereka tahu. Dunia tempat Rizal bekerja sebenarnya bukanlah miliknya. Gedung megah, jaringan perusahaan, dan bahkan para atasan yang ia hormati setiap hari, semuanya berada di bawah kepemilikan Dato Arif Rahman, lelaki Malaysia yang pernah dianggap miskin namun sesungguhnya berdiri di puncak kejayaan. Arif sendiri tidak pernah mengumumkan siapa dirinya kepada Aisyah. Ia memilih diam, membiarkan waktu membuka tabir. Meski sakit hati, ia tidak berniat membalas dendam. Ia hanya ingin melihat sampai di mana langkah Aisyah dan Rizal berani melangkah dengan kebanggaan palsu mereka. Waktu terus berjalan dan hari pernikahan pun diputuskan. Rizal dengan percaya diri memilih sebuah gedung pernikahan mewah di Kuala Lumpur. Baginya, menikah di luar negeri khususnya di Malaysia akan membuat acara mereka lebih berkelas. Ia ingin menunjukkan pada semua orang bahwa ia bukan karyawan kecil, tapi seseorang yang bisa menggelar pesta megah. Itu tentu saja tahu bagaimana membuat hidupmu lebih baik. Yang tidak mereka tahu, gedung pernikahan megah itu adalah salah satu aset terbesar milik Dato Arif. Gedung yang selalu dipilih para kalangan elit, tempat pejabat dan pengusaha ternama menggelar pesta. Berdiri anggun dengan pilar-pilar tinggi dan lampu kristal berkilau. Saat panitia pernikahan mencatat nama penyewa, laporan itu langsung sampai ke meja Arif. Sekretaris pribadinya bahkan sempat merasa ragu menyampaikan, "Dato, ini pernikahan Nona Aisyah dan Encik Rizal. Mereka menyewa ballroom utama gedung milik Tuan." Arif terdiam lama, matanya menatap kosong keluar jendela. Di dalam hatinya, luka lama kembali berdarah. Namun ia hanya berkata pelan, "Laksanakan saja. Tak usah batalkan. Biarlah semua berjalan seperti yang mereka inginkan." Sekretaris itu menunduk hormat. Ia tahu bosnya sedang menahan badai perasaan yang luar biasa. Hari-hari menuju pesta pernikahan terasa panjang. Aisyah sibuk memilih gaun pengantin. Rizal sibuk memamerkan rencananya kepada teman-temannya. Mereka sama sekali tak sadar bahwa mereka tengah menjerumuskan diri ke dalam panggung besar, di mana rahasia yang selama ini tersembunyi akan terbongkar. Dan di balik semua itu, Arif duduk di ruang kerjanya di Kuala Lumpur, mengenakan jas hitam elegan, tatapannya tajam, tapi bibirnya tersenyum getir.
Ia tahu hari pernikahan itu bukan hanya milik Aisyah dan Rizal. Hari itu juga akan menjadi titik balik kehidupannya sendiri. Karena pada hari itu, dunia akan melihat siapa sebenarnya Dato' Arif Rahman, lelaki Malaysia yang pernah dianggap miskin, namun sesungguhnya berdiri di puncak kejayaan. Hari yang ditunggu tiba. Matahari Kuala Lumpur bersinar cerah, menyinari gedung pernikahan termegah di pusat kota. Ballroom utama itu sudah dihiasi ribuan bunga segar, lampu kristal menggantung berkilauan, dan karpet merah terbentang panjang menyambut tamu. Aisyah melangkah anggun dengan gaun putih indah, wajahnya dipenuhi senyum kemenangan. Di sisi lain, Rizal berdiri dengan jas hitam yang disewanya, penuh percaya diri bagai pria sukses. Mereka berdua merasa telah mencapai puncak kehidupan. "Lihatlah Rizal," bisik Aisyah penuh kebanggaan. "Kita benar-benar berbeda dari dulu. Aku bahagia sudah memilihmu." Rizal membalas dengan senyum congkak. "Aku sudah bilang kan, aku bisa memberimu segalanya. Hari ini semua orang akan melihat siapa kita." Tamu-tamu mulai berdatangan. Kebanyakan rekan kerja Rizal, beberapa kerabat Aisyah, dan sejumlah undangan dari pihak gedung. Mereka memuji keindahan tempat, makanan, dan kemewahan pesta. Aisyah semakin bersemangat. Ia merasa dirinya berada di panggung utama kehidupan. Namun sesuatu terjadi ketika salah satu panitia berbisik pada manajer acara. "Datuk Arif Rahman sudah tiba. Beliau ingin hadir." Mendengar nama itu, wajah manajer langsung berubah. Datuk Arif bukan sekedar tamu biasa. Ia adalah pemilik gedung, pemilik jaringan bisnis, dan pengusaha terpandang di Malaysia. Kehadirannya selalu menjadi pusat perhatian. Tak lama, pintu besar ballroom terbuka. Arif melangkah masuk dengan jas hitam elegan, dasi rapi, dan senyum tenang. Posturnya tegap, wibawanya memancar. Semua kepala menoleh, semua mata terpesona. Beberapa tamu bahkan berdiri memberi hormat. "Astagfirullah, itu Datuk Arif," bisik seseorang. "Ya Allah, beliau hadir di sini. Bukankah ini acara kecil?" sahut yang lain. Aisyah yang sedang berdiri di pelaminan membeku. Senyum di bibirnya perlahan hilang. Datanya membesar, dadanya berdebar keras. "Arif, lelaki yang dulu ia hina miskin itu." Rizal ikut terperanjat. Ia berusaha tersenyum kaku menutupi kegugupannya. Arif berjalan perlahan ke tengah ruangan. Para tamu memberi jalan, sebagian bahkan menunduk hormat. Ia tampak berwibawa, seakan seluruh ruangan adalah asetnya yang ia miliki. Ketika sampai di depan pelaminan, Arif berhenti. Pandangannya bertemu dengan mata Aisyah. Ada keheningan panjang, udara seolah berhenti bergerak. Aisyah gemetar, air matanya hampir jatuh. Ia sadar bahwa lelaki yang dulu ia remehkan kini berdiri jauh lebih tinggi darinya. Rizal mencoba memecah ketegangan. "Selamat datang, Datuk," ucapnya terbata-bata. "Sebuah kehormatan besar bagi kami." Namun suaranya tenggelam oleh tepuk tangan tamu-tamu yang menyambut Arif. Arif senyum tipis, suaranya tenang tapi menusuk. "Selamat atas pernikahan kalian. Indah sekali acaranya. Di gedung yang kebetulan saya miliki." Suasana seketika meledak. Bisikan-bisikan memenuhi ruangan. "Ya Allah, pemilik gedung ini Arif. Jadi dia bukan miskin, dia Datuk Arif Rahman, pengusaha besar itu." Aisyah menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya hampir goyah. Ingatannya kembali pada masa lalu, saat Arif dengan tulus membantu keluarganya, saat ia mengorbankan segalanya demi dirinya, dan betapa kejamnya ia menghancurkan lelaki itu hanya karena gengsi dan harta. Air mata akhirnya jatuh di pipinya. Ia berbisik lirih, hampir tak terdengar. "Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan?" Rizal pucat pasi, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Seluruh kepalsuan yang ia bangun runtuh seketika. Ia sadar dirinya hanyalah karyawan kecil, sementara pria yang kini berdiri di depannya adalah bos besar yang bahkan bisa menghancurkan karirnya dengan satu kalimat. Arif menatap mereka sebentar, lalu menarik napas panjang. Senyumnya tenang meski dalam dadanya badai masih bergemuruh. "Saya datang bukan untuk mempermalukan siapapun.
Saya hanya ingin memberi restu. Semoga kalian berbahagia." Kata-kata itu terdengar lembut, tapi justru membuat hati Aisyah dan Rizal hancur berkeping-keping. Karena mereka tahu, di balik ketenangan Arif tersembunyi luka dalam yang tak akan pernah mereka bisa tebus. Dan malam itu, di tengah gemerlap pesta, semua orang menyadari, lelaki Malaysia yang pernah diremehkan itu sesungguhnya adalah sosok yang jauh lebih mulia, lebih agung, dan lebih kuat dari apapun yang bisa dibayangkan Aisyah. Acara pernikahan yang semula riuh dengan tawa dan tepuk tangan mendadak hening. Musik berhenti, percakapan terputus. Semua mata tertuju pada satu sosok, Dato' Arif Rahman. Lelaki itu berdiri tegak. Aura wibawa memancar dari setiap gerakannya. Para tamu tak bisa menahan rasa hormat. Satu persatu mereka berdiri, memberi jalan, seolah menyambut seorang raja. Bahkan para petinggi perusahaan yang kebetulan hadir di pesta itu menunduk dalam-dalam. Mereka tahu siapa Arif. Bukan sekedar pengusaha kaya, tetapi simbol kehormatan dan kejayaan Malaysia. Meski di balik senyum itu ada luka yang masih menganga. Ia melangkah maju, hingga berdiri tepat di hadapan pengantin. Pandangannya menembus hati Aisyah yang mulai gemetar. Tubuhnya bergetar hebat. Air mata berlinang tanpa mampu ia tahan. Dengan suara tenang namun penuh kekuatan, Arif berkata, "Selamat atas pernikahan kalian. Semoga bahagia selalu." Kata-kata itu sederhana, namun di telinga semua tamu terdengar bagai petir yang membelah langit. Tidak ada amarah, tidak ada hinaan, tidak ada balas dendam. Justru ada kebesaran jiwa, ada keagungan hati. Tamu-tamu terpesona. Mereka melihat betapa seorang lelaki Malaysia mampu berdiri tegak meski dikhianati. Tidak merendahkan dirinya dengan mempermalukan orang lain. Seorang Dato' Arif Rahman memilih menegakkan harga diri, menjaga marwah, dan tetap menunjukkan keluhuran budi. Rizal yang berdiri di samping Aisyah tak berani menatap wajah bos besarnya. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Seluruh keberanian palsu yang ia bangun hancur luluh di hadapan sosok yang jauh lebih tinggi darinya. Ia tahu, karirnya hanya seutas benang di tangan Arif. Sementara itu, Aisyah tak kuasa menahan tangis. Dadanya sesak, matanya sembab, hatinya menjerit penuh penyesalan. Semua kenangan bersama Arif terputar kembali. Perhatian lembutnya, pengorbanan tanpa pamrih, kebaikan yang tak ternilai. Dan ia teringat bagaimana ia membuang semua itu demi janji manis seorang lelaki yang tak sebanding. Namun apa guna penyesalan? Semua sudah terlambat. Arif kini berdiri jauh di atas, sementara dirinya hanya bisa menatap dengan hati remuk. Setelah memberi ucapan singkat, Arif melangkah mundur. Dengan langkah tegap penuh keyakinan, ia berjalan menuju pintu keluar. Semua tamu memberi jalan, berdiri menunduk penuh hormat seakan melepas seorang raja kembali ke tahtanya. Setiap langkah Arif meninggalkan pesan. Kehormatan seorang lelaki tidak hilang hanya karena dikhianati. Justru disitulah letak kebesaran jiwa seorang pria sejati, menahan amarah, menjaga wibawa, dan tetap menunjukkan kebaikan meski hatinya berdarah. Ketika pintu besar ballroom tertutup di belakangnya, suasana ruangan masih beku. Aisyah terduduk lemas di pelaminan, wajahnya tertutup air mata. Rizal pun menunduk malu, kehilangan semua keangkuhan. Sementara itu, para tamu berbisik kagum, membicarakan betapa luar biasanya sikap Arif. Lelaki itu benar-benar simbol kehormatan Malaysia. Meski dikhianati, dia tetap menegakkan harga diri. Itulah kelebihan bangsa ini. Dan benar saja, sejak hari itu, nama Dato' Arif Rahman semakin harum. Ia bukan hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga dijunjung sebagai lambang marwah, kebijaksanaan, dan kekuatan hati. Berita tentang kehadirannya di pernikahan mantan kekasihnya menyebar cepat, dari mulut ke mulut hingga ke media. Bahkan kisah itu menyeberang batas negeri. Orang-orang di seberang laut terpesona.
Ternyata Malaysia bukan hanya negeri yang kaya harta, tetapi juga negeri yang kaya jiwa. Negeri yang melahirkan lelaki-lelaki yang menjunjung harga diri, kehormatan, dan kebaikan hati. Arif sendiri melanjutkan hidupnya dengan tenang. Ia tak lagi menoleh ke belakang. Ia percaya masa lalu hanyalah ujian yang menguatkan langkah. Di dadanya ia menyimpan luka, tetapi juga keyakinan bahwa Allah selalu meninggikan derajat orang yang sabar dan tabah. Dan di langit Malaysia yang biru, nama Datuk Arif Rahman bergema sebagai teladan. Seorang lelaki yang tetap berdiri tegak meski dihantam badai pengkhianatan. Karena pada akhirnya, Malaysia selalu menjunjung harga diri.